Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fayal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin wa zumtal mu'minin, jamaah salat Jumat Masjid Radul Falah rahimakumullah. Setiap tahun berlalu, setiap bulan yang terlewat, setiap minggu, setiap pekan yang telah kita lalui, bahkan setiap hari, jam dan detik yang kita lalui, sesungguhnya semakin mendekatkan kita kepada batas akhir dari perjalanan hidup kita semuanya. Setiap waktu yang kita lalui pada hakikatnya semakin mendekatkan kita kepada batas atau ajal kita masing-masing. Maka ketahuilah bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda bahwasanya umur umatku adalah baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun saja. Umur umat akhir zaman adalah antara 60 sampai 70 tahun saja. Tidak banyak yang lebih darinya. Oleh karenanya, mengawali khutbah singkat pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini, izinkan kami mengajak diri kami pribadi dan panjenengan semuanya untuk kembali mengingat sudah berapa perjalanan hidup yang kita lalui sampai hari ini. Kalau misalkan kita mendapatkan kuota maksimal, mendapatkan 70 tahun jatah hidup, dan sekarang sudah dilampaui 40 tahun, maka sadarlah sisanya tinggal 30 tahun saja. Itu kalau jatahnya dapat 70 tahun. Kalau jatahnya ternyata dapat 60, maka sisanya tinggal 20 tahun. Pun bahkan jika ternyata jatahnya adalah 50 atau bahkan 45 tahun, maka mungkin bisa jadi hari ini adalah hari-hari terakhir kita di muka bumi ini. Oleh karenanya, tidak ada yang lebih pantas menyampaikan kecuali mengajak kepada pribadi kami dan panjenengan semuanya untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas dan kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bekal yang sesungguhnya. Kita mohon pada Allah, semoga setiap hari yang kita lalui semakin mendekatkan kita kepada Allah, semakin taat kita kepada Allah, semakin sesuai dengan contoh Rasulullah Muhammad SAW. Dan kapanpun Allah mengambil nyawa kita, semoga Allah berkenan memberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini kita masih dalam suasana Idul Fitri. Maka yang tidak kalah penting perlu kami sampaikan adalah mari kita mohon pada Allah Ta'ala dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah berkenan menerima ibadah puasa kita semuanya. Karena yang paling ditakutkan di antara ketakutan di akhirat adalah manakala amal kita ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa taala,
ternyata tidak ada bobot sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, alias tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita mengikuti sunnahnya Rasulullah, mengikuti para sahabat Nabi. 6 bulan sebelum masuk Ramadan mereka mohon pada Allah taala bertemu Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan mereka meminta kepada Allah agar diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkenan menerima amal ibadah kita semuanya, puasa kita, tarawih kita, sedekah kita, tadarus kita, zikir kita, semuanya. Walaupun banyak kurang-kurangnya, mungkin kurang ikhlasnya, kurang ilmunya, kurang benarnya, kurang sesuai dengan contoh Rasul, kita mohon kepada Allah, semoga Allah berkenan maafkan semuanya dan berkenan menerima semuanya untuk kita dan maafkan kesalahan kita selama ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kami ingin mengulas sekilas tentang masalah zakat sebagai potensi besar umat yang mungkin Ramadan kemarin sempat kita dengar dari para ustadz kita. Hadirin rahimakumullah, hari-hari ini umat Islam diuji dengan satu peristiwa yang akhir ini adalah peristiwa yang sangat besar, bahkan bergaung seluruh dunia, yakni kasusnya diserangnya Palestina oleh penjajah. Hadirin, kami tidak akan menyoroti dari sisi politik, tapi dari sisi ini adalah salah satu gambaran jelas dari Allah Subhanahu wa taala betapa jumlah kaum muslimin yang besar jumlahnya, yang bahkan mencapai angka 1,5 miliar jiwa jumlah kaum muslimin, ternyata belum bisa berbuat banyak ketika saudaranya dinistakan, ketika saudaranya dihinakan, ketika saudaranya didolimi oleh sekelompok orang yang tidak tanggung jawab. Hadirin rahimakumullah, salah satu potensi besar dari umat kita ini adalah potensi zakat. Zakat adalah potensi besar yang khususnya di negeri kita ini sampai hari ini belum mendapatkan perhatian, khususnya dari kaum muslimin sendiri, sebagai satu potensi besar untuk mencapai kemakmuran umat ini. Hadirin, oleh karenanya dalam kesempatan singkat ini kami mengatakan ada empat hal penting, 4 keuntungan, 4 fadilah yang perlu diketahui oleh masyarakat kita kaum muslimin tentang keberadaan zakat ini, dengan harapan semoga menjadi motivasi kita semuanya dan semakin sadar tentang potensi zakat yang sangat besar untuk kemakmuran umat ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW terkait 4 hal ini boleh kami rangkum dalam beberapa poin berikut. Yang pertama adalah zakat merupakan rukun Islam. Artinya seseorang yang berzakat maka dia menyempurnakan rukun Islamnya. Orang yang berzakat mereka menyempurnakan kewajiban Islamnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar, beliau bersabda, begitu Rasulullah bersabda, bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 pilar. Jadi bayangkan seperti rumah, maka ada pilar-pilarnya. Maka Islam kita dibangun atas 5 pilar. Apa 5 pilar itu? Pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatain, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah wa iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga wa itaiz zakah, yakni mengeluarkan atau menunaikan zakat. Hadirin rahimakumullah, maka ketika pribadi-pribadi kita adalah pribadi yang taat berzakat, maka sungguhnya kokohlah Islam kita. Bangunan Islam
dalam dada kita masing-masing kokoh berdiri. Tetapi manakala kemudian kita belum melakukan menunaikan ibadah zakat, kita belum menyelesaikan ibadah kewajiban zakat, maka sungguhnya bangunan Islam kita sedang tidak kokoh. Bangunan Islam kita kurang pilarnya, yang bisa jadi akan mudah roboh sewaktu-waktu. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Maka dalam kesempatan ini mari kita renungkan ini. Sudahkah kita menyelesaikan kewajiban Islam kita ini? Tentang zakat, mungkin kita tahu zakat fitrah, tapi zakatul mal mungkin kebanyakan di antara kita perlu belajar banyak lagi. Setidaknya dari mana bisa kita ketahui kesadaran kaum muslimin? Ternyata dari survei tentang potensi zakat nasional yang tergali secara nasional, sesungguhnya potensinya besar, 233 triliun. Tapi ternyata yang tergali baru kisaran 12 triliun. Artinya masih 5% dari potensi yang ada. Berarti masih 95% kaum muslimin yang belum berzakat, atau setidaknya belum berzakat sesuai dengan aturan-aturan pemerintah. Hadirin rahimakumullah, mari kita renungkan yang pertama ini. Bahwasannya ternyata zakat adalah bangunan utama dalam Islam kita. Maka mari kita kesadaran kita bangkitkan kesadaran kita semuanya. Kalau ternyata kita wajib zakat, segera laksanakannya. Hadirin rahimakumullah, yang kedua, zakat adalah ibadah yang menyempurnakan sholat kita. Dalam Al-Quran, frase iqamis sholah wa itaiz zakah, frase atau kalimat iqamis sholah, dirikan sholat, dan wa itaiz zakah, dan tunaikan zakat, itu disambung dengan satu sambungan waw atof namanya. Artinya beriringan. Dalam Al-Quran beriringan. Iqamus sholah wa ita'uz zakah. Iqamis sholah wa ita'uz zakah. Artinya beriringan dua kalimat ini. Para ulama menjelaskan bahwasanya ketika dua kalimat beriringan, dan bahkan tidak hanya sekali dalam Al-Quran, diulang-ulang sampai 74 kali beriringan antara sholat dan zakat, ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara sholat dan zakat. Para ulama ketika menyoroti tentang susunan kalimat iqamis shalah wa itaiz zakah, iqamus shalah wa itauz zakah, yang disambung dengan waw ataf saja, maka ini menggambarkan bahwasannya ada 3 efek yang muncul dari penggabungan dua kalimat ini dengan waw ataf. Efek pertama adalah bahwasannya hukum dari frase kedua dengan frase yang pertama adalah sama. Maka kalau kemudian iqamis shalah, mendirikan salat adalah hukumnya wajib, maka itaiz zakah, menunaikan zakat adalah hukumnya wajib. Sama hukumnya. Efek kedua adalah antara yang pertama dan kedua adalah saling menyempurnakan. Tidak sempurna salatnya orang yang belum berzakat, sama juga kebalikannya, tidak sempurna zakatnya orang yang tidak sholat. Atau bahkan kalau kemudian dimaknai bagian atau litab'id, maka bisa muncul bahwasannya tidak sah sholatnya jika sengaja tidak berzakat padahal mampu, dan bahkan sebaliknya. Wallahu a'lam. Hadirin rahimakumullah, maka setidaknya bisa kita garis bawahi sholat dan zakat saling menyempurnakan. Oleh karenanya dalam kesempatan singkat ini kembali khatib mengingatkan, mungkin di antara kita sudah wajib berzakat, maka zakat laksanakan, karena adalah zakat merupakan bagian dari penyempurna salat kita. Yang ketiga, apa hikmah daripada kewajiban zakat? Yakni adalah menolong saudara muslim kita. Hadirin, hari ini data menunjukkan bahwasanya akibat pandemi yang sudah masuk pada tahun kedua ini, ternyata berakibat yang cukup serius di dalam peningkatan jumlah kemiskinan. Data pada akhir Juli saja tahun lalu sudah disampaikan oleh salah satu lembaga bahwasanya peningkatan jumlah kemiskinan
adalah mencapai 5 juta orang. Atau dengan kata lain, hari ini pada April yang lalu Bapak Wapres kita menyampaikan terkait masalah jumlah kemiskinan sudah mencapai angka 10,19% atau tembus 2 digit, atau setara dengan kisaran 26 juta jiwa. Hadirin rahimakumullah, apa artinya ini? Artinya adalah semakin banyak orang miskin di sekitar kita, semakin banyak orang-orang memerlukan bantuan di sekeliling kita. Maka ketahuilah ketika kemudian kita pada saat hari ini mampu, sedangkan ada fakir miskin semakin banyak sekeliling kita, maka kewajiban kita untuk berderma, untuk peduli pada nasib mereka semakin tinggi. Rasulullah bersabda, beliau memperingatkan, barang siapa tidur dalam keadaan kenyang sedangkan saudaranya dalam keadaan kelaparan, maka bukan umatku, kata beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga Allah memudahkan kita berzakat sehingga kita bisa menolong saudara kita yang lain. Hadirin rahimakumullah, hikmah berikutnya adalah terkait menolong saudara ini adalah sabda Nabi dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya Allahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama dia mau menolong saudaranya. Maka hadirin, hari ini kita semua sama takut dengan namanya corona. Kita berharap semoga Allah segera menyelesaikan wabah ini dari negeri kita khususnya dan seluruh negeri kaum muslimin pada umumnya. Semoga Allah segera menyelesaikan, dan tidak ada yang susah bagi Allah. Allah menguasai jagat semesta ini bisa. Allah menguasai matahari, bulan, bintang, semuanya bisa. Maka tidak susah bagi Allah untuk memerintahkan corona untuk kemudian tidak lagi menjadi masalah di muka bumi ini. Hadirin rahimakumullah, maka ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah akan muncul ketika kita mau menolong saudara kita. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba masih mau menolong saudaranya. Maka mari kita manfaatkan kepedulian kita saat ini, sangat ditunggu. Saat ini kita sangat diperlukan uluran tangan kita pada saudara kita yang miskin, yang jumlahnya semakin dan semakin banyak. Maka zakat sekali lagi selain menyelesaikan Islam kita, menyempurnakan ibadah salat kita, maka ketahuilah juga menjadi sumber pertolongan Allah kepada kita. Yang terakhir, ketika orang berzakat, maka hikmah yang keempat adalah terhindar dari ancaman neraka. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 34, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Sadaqal azim. Allah berfirman, dan orang-orang yang yaknizuna dzahaba wal fiddah, mereka yang menyimpan, mereka yang menumpuk-numpuk hartanya, menumpuk-numpuk pundi-pundi rekeningnya, menyimpan hartanya, tidak salah dalam pandangan Islam. Orang tambah kaya tidak ada yang salah selama itu halal. Tidak ada yang tercela dalam pandangan Islam. Orang jadi kaya raya tidak ada masalah selama jalannya benar. Tapi ketahuilah juga, setelah kita punya harta ada kewajiban namanya zakat. Maka ketika orang menumpuk-numpuk harta, lupa wala yunfikuna fi sabilillah, tidak berinfak di jalan Allah, infak yang wajib namanya zakat, infak yang sunnah namanya sedekah, dan yang lainnya, maka kemudian orang tersebut diancam, fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka sampaikan kepada dia kabar gembira, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ini tentu kalimat sindiran. Bagaimana kabar gembira tapi siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita kesempatan yang singkat ini, khatib kembali mengajak pada diri kami dan panjenengan semuanya, ayo semakin taat kepada Allah Ta'ala. Ingat, musibah di atas muka bumi ini bukan tanpa desain dari Allah Ta'ala, bukan tanpa pengetahuan Allah. Jangankan gunung meletus, tsunami, tabrakan meteor atau apapun namanya, tetesan embun di ujung daun saja, semua tidak akan terjadi tanpa ilmu dari Allah Ta'ala. Semua atas pengetahuan Allah Ta'ala. Maka ketahuilah
apa yang menimpa kita hari ini, semua Allah tahu. Semua Allah tahu dan semua Allah bisa mengatasinya kalau mau. Maka mari kita bersandar pada Allah Ta'ala. Kita mohon pada Allah Ta'ala, senantiasa kita kembali kepadanya, taat kembali taat padanya. Karena Allah telah menjadikan musibah sebagai pengingat kepada kita. Dalam Al-Quran surat As-Sajdah, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaitonir rajim, wa lanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Shadaqallahu azim. Allah berfirman, hadirin, bahwasanya Allah mendatangkan azab-azab musibah di muka bumi ini yang kecil sebelum datangnya akhirat. Ternyata ada maunya. Allah datangkan banjir misalkan, Allah datangkan gempa, tsunami, bahkan corona ini bisa jadi, maka ternyata ada maunya Allah. Karena semua tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Dan apa maunya Allah? Ternyata Allah menunjukkan di ayat ini, apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali apa? Kembali taat kepada Allah. Maka ketika ada musibah, maka sesungguhnya Allah sedang mengingatkan kita. There is something wrong. Ada sesuatu yang enggak beres dalam diri kita, dalam masyarakat kita, yang mungkin dalam pandangan Allah harus dibenahi. Maka dari itu mari kami mengajak di pribadi dan banyak semuanya, para jamaah masjid, jamaah salat Jumat di Masjid Radul Falah yang mulia ini, untuk mengingat kembali, mendeteksi kembali, adakah salah kita kepada Allah, adakah dosa kita kepada Allah yang jangan-jangan itu terakumulir menjadi pemicu datangnya musibah bertubi-tubi sampai hari ini. Jangan-jangan kita termasuk memberi kontribusi atas datangnya musibah ini dengan dosa-dosa kita. Mari kita bertobat kepada Allah Ta'ala, mohon ampun kepadanya. Semoga Allah maafkan dosa kita semuanya, meredam musibah saat ini, dan itu semua mudah bagi Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun. Barakallahu lakal azim wa nafa'ani wa iyyakum bidzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim lakum wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim 'ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid din. Amma ba'd. Fayal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd, Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di dalam khutbah yang kedua ini, tidak lupa kami sekali lagi mengajak kepada kita semuanya untuk senantiasa taat kepada Allah Ta'ala, bertaubat atas dosa kita, dan mari kita berikhtiar terus menetapi ketaatan, ketakwaan kepada Allah dari hari ke hari. Semoga Allah berkenan memberikan kita akhir hidup yang baik, yang husnul khotimah. Hadirin Allah, kami garis bawahi dalam khutbah yang pertama tadi, yang sebagai kesimpulan, sebagai pemungkas dari khutbah kami saat ini, yang pertama adalah bahwasannya umur kita sesungguhnya bukan sesuatu yang tidak ada batasnya. Semua akan berakhir. Lihatlah nenek moyang kita, kakek nenek kita, dulu ada, sekarang tidak ada. Dulu mereka hidup bersama kita, sekarang sudah meninggal dunia. Dulu saat itu, Ramadan yang lalu, mereka masih tertawa sama kita, buka bersama dengan kita. Saat ini sudah di alam barzakh. Artinya, jadikan ini pengingat bahwasanya ternyata hidup hanya sebentar. Rumah kita yang sesungguhnya bukan dunia, tapi akhirat. Maka persiapkan rumah akhirat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terkait masalah potensi besar umat Islam
Umat Islam adalah umat yang merupakan jumlah yang sangat besar di muka bumi ini, yang totalnya adalah 1,5 miliar jiwa yang konon mendiami hampir di seluruh benua. Artinya ini potensi besar sekali. Khusus negeri kita ada potensi besar namanya zakatul mal. Maka saat ini ketika kita di suasana Ramadan yang masih belum lama kita tinggalkan, mari kita merenung kembali. Ternyata ada hikmah, karena zakat ini hampir tidak bisa dipisahkan dengan puasa, maka jadikan ini sebagai satu pelajaran. Ternyata ketika saat ini musibah bertubi-tubi, ketika kita saat ini diuji dengan banyak kemiskinan di sana sini, ternyata solusi salah satunya adalah dengan zakat mal yang mari kita tingkatkan. Yang ketiga, hikmah dari zakat mal sebagai solusi ada 4 tadi setidaknya. Yang pertama adalah ketika berzakat maka kita sama dengan menegakkan Islam kita. Yang kedua, ketika kita berzakat maka kemudian kita menyempurnakan ibadah sholat kita. Yang ketiga, ketika berzakat sesungguhnya kita mengundang pertolongan Allah kepada kita, untuk diri kita, untuk anak istri kita. Silakan diundang pertolongan Allah dengan cara apa? Dengan cara berzakat. Yang ketiga, yang keempat, kita akan terhindar dari ancaman Allah, dari ancaman neraka, ancaman siksa yang pedih yang Allah sebutkan dalam surat Taubah ayat 34 tadi. Fabasyirhum bi'adzabin alim, ancaman yang berat bagi mereka yang menahan harta zakatnya. Masalah muslim rahmatullah, akhirnya dalam khutbah singkat ini izinkan kami mengajak diri kami dan semuanya untuk kembali mendekat kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena alam semesta ini tidak ada dengan sendirinya. Matahari tidak berputar dengan sendirinya. Bulan tidak muncul dengan sendirinya. Semua ada yang ngatur. Semua ada yang ngatur. Dialah Allah Azza wa Jalla. Kita dulu tidak ada, sekarang ada. Pada saatnya kita tidak ada lagi. Maka hari ini ketika kita saat ini diberikan Allah amanah harta, tunaikan kewajiban itu. Jika saat ini kita punya amanah jabatan, tunaikan kewajibannya. Karena pada saatnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa jabatan yang kau dulu aku berikan kepada engkau? Apakah jabatan itu menjadikan kita masuk ke surganya Allah, atau justru gara-gara jabatan kita akan nyungsep di nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Yang punya keluarga, maka jadikan keluarga kita sarana masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita doa sama kepada Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan menyingkirkan musibah-musibah ini sehingga kita bisa menjalani hidup kembali secara normal, pandemi segera berlalu, dan negeri kita khususnya dan umumnya kaum muslimin semuanya diberi Allah kemakmuran dunia dan kebaikan akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala aydan innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasara ad-din wakhdhul man khadhala ibadakal mu'minin. Allahumma ansur man nasara ad-din wakhdhul man khadhala ibadakal mu'minin. Allahumma ansur man nasara ad-din wakhdhul man khadhala ibadakal mu'minin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana min kulli ibadatina ya Allah bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, dan seluruh kaum muslimin ya Allah, khususnya mereka yang telah berbuat baik kepada kami ya Allah, dan umumnya semua kaum muslimin ya Allah. Lindungi mereka ya Allah dari musibah-musibah ya Allah, lindungi mereka dari kezaliman-kezaliman ya Allah, jauhkan mereka, menangkan mereka atas musuh-musuhnya ya Allah. Tolonglah mereka, berikan kesabaran pada mereka ya Allah untuk membalas keburukan dengan kebaikan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tidak memiliki jalan lain ya Allah dalam setiap urusan kami kecuali mendapatkan pertolongan dari Engkau ya Allah, karena Engkau yang Maha tahu ya Allah
Engkau yang mengetahui masa depan kami ya Allah. Engkau yang mengetahui hari esok kami. Mohon bimbing kami dalam setiap pilihan kami, memilih sesuatu yang benar dan Engkau ridhoi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, musibah hari ini kami rasakan cukup berat ya Allah. Banyak saudara kami yang kemudian menjadi semakin tertekan, semakin sedih, semakin sakit dengan musibah ini. Mohon kuatkan kami ya Allah. Mohon kuatkan saudara kami semua ya Allah. Dan mohon bantuan Engkau ya Allah untuk mengangkat semua musibah ini dari negeri kami ya Allah. Mohon Engkau selesaikan pandemi ini ya Allah. Mohon Engkau jadikan kami hamba-hambamu yang bersyukur, hamba-hambamu yang taat kepadamu ya Allah. Rabbana amanna bima anzalta waktubna ma'asyahidin. Ya Allah birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.